kedap-kedip tapi nggak balance ya. Ada apa gerangan? Jam 2 dini hari. Dari tadi jam tengah malam, jam 12, aki balancernya nih kedap-kedip, tapi angkanya ini kok nggak balance ya. Tidak berhasil di balancing. Apakah akinya yang error atau balancernya yang salah? Nah, ini nih penyakit. Kenapa 12 tetap ya. Ini kita cabut tetap. Nah, di sini kadang kita perlu pemain cadangan alias perlu balancer cadangan agar kondisi seperti ini bisa kita antisipasi. Biar kita cek, takutnya memang aki balancernya sudah tidak berfungsi atau memang akinya sudah tidak bisa dibalance gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini gimana ceritanya ya? Kita akan pasang pergantian balancer aja dulu sambil kita cek. Kalau misalkan besok kondisinya sama, berarti nih satu aki udah tidak bisa di balancing gitu ya, karena kita uji cobanya ekstrim kali, sehingga tidak bisa mempertahankan kondisi aki yang sudah mulai setahun. Oke, kita bongkar dulu, ganti balancernya. Nah, setelah pergantian aki balancer jadi imbang ya. Aneh. Yang ini sudah 1 semester bertugas, apakah error ataukah si voltmeternya yang kita nyoloknya nggak pas gitu ya. Kadang bisa juga seperti itu. Jadi kita kutubnya tuh kurang ngepas gitu, sehingga dia ngebacanya nggak presisi. Ya sudahlah, yang penting kita ini udah balance. Nanti besok kita akan tes. Biasanya kalau kemarin ketika kita lagi panas terik, nah tanda error itu adalah kebacanya jomplang gitu ya. Di sini 13, di sana bisa 15. Besok setelah kita ganti balancer, apakah kejadian seperti itu lagi, jomplang, atau akan tetap stabil? Kalau dia tetap stabil berarti positif bahwa si balancernya ini nggak berumur panjang gitu ya. Karena dari beberapa pengamatan belakangan ada yang komentar juga, Pak siapa tuh bertanya kok itu voltmeternya jomplang. Nah, baru saya tadinya sih awalnya menyangka bahwa itu karena dari settingan 36 ngecas, jadi masih proses balancingnya agak lama, sehingga saya nggak terlalu beraksi karena berharap itu bukan dari balancernya yang rusak ya. Tapi tadi setelah 2 jam saya amati, tengah malam kok jomplang juga. Nah, berarti bukan dari proses pengecasan. Kelihatannya memang dari si balancernya nggak berumur panjang berarti ya. Penyebabnya apa? Nah, walau alam. Besok kita akan tes apakah kondisi akinya ini akan imbang di saat pengisian ataupun penyinaran mataharinya lagi terik gitu ya. Jadi hipotesa awal bahwa jomplang itu karena proses ngecas MPPT itu akan terbantahkan atau tidak. Yang jelas ini udah imbang. Besok kita mulai dengan babak baru.
grid tire-nya udah kita tempel di dinding juga nih, meskipun masih kelas dinding. Tinggal satu nih belum naik, inverter ini agak berat, jadi harus pakai ini tambahan lah. Ini saya cuma pakai gini doang. Settingannya tetap ini dari kabel panel paralel, kemudian digabung merah ke merah, plus ke plus, masih paralel juga. Kemudian yang merahnya masuk ke MCB dulu, baru ke wattmeter. Ini sini ke sini, mudah-mudahan nggak ada yang kebalik. Oh, tinggal kabel ini ya, belum ya, kabel dari listrik sih belum dipasang. Nanti kita coba apakah di sini lebih enak atau dia geser ke sana atau sebelah sini. Nah, tinggal kita beres-beres. Nanti satu lagi naik ini biar posisi di tangganya lebih aman, kemudian juga perkabelannya lebih enak untuk diperhatikan, dilihat gitu ya, karena kabelnya nih kayak gini semrawut ya, namanya juga belajar. Nah ini nih SPP bulan ini, berarti saya harus bayar SPP 300 apa 200 ribu ya. Mudah-mudahan sih masih bisa dipakai. Nanti kita cek lagi. Kalau kita ganti aki, kita pakai lagi yang balancer yang udah kita tandain, ya tandanya hilang lagi. Ternyata bukan ini mas spidol apa, buat marker, pantesan. Ini jadi kita kasih tanda biar nggak ke tuker. Oke, tidur dulu. Udah jam 2. Besok kita lanjutkan lagi. 2:30 saatnya kita sholat malam. Ya, ternyata ngedrop lagi ya. Berarti balancernya bukan balancer yang bermasalah, tapi si aki yang sini ini yang lebih cepat ngedrop. Replace. Penasaran jadinya. Voltage-nya naik dikit sih, jadi proses ngebalance-nya kayaknya agak lama nih ya. Tadinya 12.5, 12.6, sekarang 12.7. Ya sudahlah, besok pagi kita lihat apakah akan posisinya sama. Kayaknya kerja keras nih balancernya. Berarti aki balancer yang sebelumnya baik-baik aja ya, memang posisinya seperti ini. Si aki yang satu ini memang udah tingkat SOC-nya udah mulai lebih rendah dibanding yang aki yang satu ini. Oke, ngelambur hari ini selesai. On grid udah kita pindahkan, udah naik kelas dari lantai ke papan, sudah kita sambung, colok ke kabel ke jaringan PLN. Kita nanti amati apakah si MCB-nya besok panas lagi. Kena 20 ampere, saya pegang udah mulai demam. Nah, kalau demam nanti kita langsung ganti sama yang 32 ya. Kita pasang sama yang 32 karena kalau 7 ini udah ditambah jadi 7 kali 100 watt peak, jadinya kemungkinan arusnya memang tinggi banget ya. Nanti kalau misalkan udah ngetrip, kita balik lagi maksimal 6 panel aja. Agak-agak ngeri kalau 700 watt peak di paralel ternyata
lumayan udah mulai panas perkabelannya ya. Bukan perkabelan sih, di sini nih di MCB. Kalau kabel sih masih dingin karena ini cuma 400, ini 300, jadi nggak terlalu ada demam. Oke, mudah-mudahan besok balance. Kemudian cuaca agak mendukung biar kita bisa review apakah si MCB Thomson ini di level ampere berapa dia akan ngetrip untuk MCB 20 ampere. Oke, kita istirahat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 malam, cek kondisi aki dan equalizer baru. Kondisinya sih sekarang balance ya. Berarti semalam itu kondisinya memang under voltage alias kurang ngecas gitu ya, sehingga satu aki mungkin arusnya ngedrop sehingga kondisinya dia turun. Nah, tadi siang kita charge dan kita liburkan dulu malam ini. Dari output DC juga kita matikan, pengen tahu apakah kondisinya jomplang lagi, ada masalah atau baik-baik aja nih. Kondisi sih sekarang imbang 12.5 12.6. Mudah-mudahan masih bisa bertahan sampai besok pagi gitu ya, sehingga aki dari inovasi teknologi surya ini masih bisa di 12,5 level voltage-nya.